Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanka Selina dengan NIM 2008089 dari jurusan Teknik Logistik akan menjelaskan tentang ibadah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama adalah pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang berarti menyembah atau menghamba. Secara terminologi, ibadah berarti penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan pengertiannya ini, banyak pula ulama yang berpendapat mengenai pengertian ibadah. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ibadah adalah sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua ada kewajiban ibadah bagi manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah berarti memusatkan penyembahan kepadanya saja dan tidak ada yang disembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegiatan manusia dilakukan dalam rangka penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari keridhoannya. Suatu pekerjaan akan bernilai ibadah tergantung kepada niatnya. Yang ketiga ada fungsi ibadah. Fungsi ibadah adalah menentukan kualitas kemanusiaan seseorang yang sangat bergantung dengan kualitas komunikasi manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah dan kualitas interaksi sosialnya dengan sesama manusia. Yang keempat, ada macam-macam ibadah. Ibadah terbagi menjadi 3 macam, yaitu ibadah hati atau ibadah qobliyah. Ibadah ini berhubungan dengan hati, contohnya adalah rasa takut, rasa mengharap, rasa cinta, rasa ketergantungan, dan rasa senang. Yang kedua adalah ibadah lisan atau ibadah lisaniyah. Ibadah ini berhubungan dengan lisan dan hati. Contohnya adalah bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, dan bersyukur. Yang ketiga adalah ibadah badan atau ibadah badaniyah qobliyah. Ibadah ini berhubungan dengan fisik dan hati seperti sholat, zakat, haji, dan jihad. Ada juga yang mengatakan bahwa ibadah itu dibagi ke dalam 3 macam yang lain, yaitu ibadah mahdoh dan juga ibadah ghair mahdoh. Dan juga ada ibadah wajhain. Yang kelima ada syarat-syarat ibadah. Agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah disyaratkan harus benar dan tidak bias. Ibadah dikatakan benar jika 2 syarat berikut dipenuhi. 2 syarat tersebut adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah ittiba atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah sifat dan ciri-ciri ibadah. Mustafa Ahmad Al-Zarqo, seorang ahli fikih, menyebutkan beberapa sifat yang menjadi ciri-ciri ibadah yang benar, yaitu bebas dari perantara atau langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tidak terikat tempat-tempat khusus kecuali ibadah haji. Yang terakhir ada tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Yang ketujuh ada hikmah ibadah. Ibadah memiliki hikmah yang tergandung di dalamnya, yaitu yang pertama ada ibadah membawa seseorang untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan dan melaksanakan hak sesama manusia. Yang kedua ada ibadah merupakan pengujian terhadap manusia dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ibadah bertujuan untuk menyembuhkan hati seseorang. Yang keempat adalah ibadah dapat menyembuhkan badan yang sakit. Contohnya adalah gerakan pada sholat. Yang kelima ada ibadah mensucikan jiwa dan mengangkatnya ke derajat yang lebih tinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Yang terakhir, ibadah merupakan sebab manusia untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan jalan masuk ke surga dan selamat dari siksa neraka. Selanjutnya ada bentuk-bentuk peribadatan. Yang pertama adalah sholat. Pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat berarti doa atau rahmat.
Sedangkan menurut istilah, sholat berarti perbuatan khusus seorang muslim yang berisi bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sholat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang muslim sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya ada fungsi sholat. Sholat berfungsi sebagai media komunikasi antara hamba dengan Kholiknya. Yang kedua, sholat berfungsi sebagai alat pendidikan rohani yang efektif, memelihara jiwa, serta menumbuh pertumbuhan kesadaran. Sholat juga berfungsi untuk kesucian rohani dan jasmani. Lalu, sholat berfungsi agar terhindar dari perbuatan dosa dan kejahatan. Sholat juga berfungsi agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sholat menjadikan manusia dan masyarakat menjadi hidup teratur dan juga sebagai sarana sebagai pembinaan umat. Yang kedua adalah saum. Pengertian saum dan ketentuan saum. Saum menurut bahasa artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan tidur, menahan berbicara, dan juga menahan makan. Sedangkan menurut istilah, saum artinya menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, bersetubuh, dan juga hawa nafsu yang dapat mengurangi nilai puasa tersebut, seperti berkata dan berbuat keji dan kotor mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Yang kedua adalah nilai saum atau puasa. Apabila seseorang melakukan puasa dengan menaati ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan, barulah akan tercapai apa yang menjadi tujuan dari puasa itu sendiri, yaitu untuk membentuk manusia yang bertakwa. Seseorang yang berpuasa diharapkan menjadi orang yang selalu berbuat amal soleh dan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, atau dengan kata lain menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah zakat. Zakat merupakan wujud ibadah sosial. Zakat adalah sebagian kekayaan yang diambil dari milik seseorang yang punya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan. Zakat adalah upaya menyucikan diri dari kemungkinan pemiliknya cinta berlebihan kepada hartanya, dan dari kemungkinan memiliki harta yang kotor, yaitu harta yang disebabkan bercampurnya harta bersih dengan harta yang menjadi hak milik orang lain. Zakat juga memiliki fungsi sebagai wujud dari ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus merupakan cara pembersihan dan penyucian harta yang dimilikinya, serta merupakan wujud kepedulian sosial dari orang mampu kepada orang yang lemah. Selanjutnya adalah fungsi zakat. Zakat memiliki fungsi yang besar bagi muzaki ataupun mustahik maupun bagi masyarakat muslim pada umumnya. Bagi muzaki, zakat berarti mendidik jiwa untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, dan angkuh yang biasanya menyertai pemilik harta yang berlebihan. Bagi mustahik, zakat memberikan adanya perubahan nasib sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan suudzon terhadap orang-orang kaya. Bagi masyarakat muslim, melalui zakat akan terjadi pemerataan pendapatan dan pemilikan harta di kalangan umat Islam. Adalah ibadah haji atau puncak ibadah dan pengorbanan lahir batin. Haji secara bahasa artinya adalah menyengaja sesuatu, sedangkan secara istilah yang dimaksud haji ialah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua adalah tata cara haji. Yang pertama ada ihram atau niat haji. Niat haji dilakukan bersamaan dengan mengenakan pakaian ihram, yaitu pakaian tanpa berjahit sebagai simbol kehidupan yang mempunyai dua makna. Dua makna tersebut adalah melepaskan diri dari kemewahan jasmani dan kesenangan duniawi. Yang kedua, sebagai sambutan atas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa seruan keras yang mengucapkan tabliyah. Ihram dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang telah diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan miqat makani. Ada 5 tempat untuk melakukan ihram. Yang pertama adalah Zulhulaifah, sebagai miqat dari jemaah haji yang datang dari arah Madinah. Yang kedua ada Zufah, sebagai miqat dari jemaah haji yang datang dari arah Syria.
Yang ketiga ada Zatu Irkin, sebagai mikot dari jemaah haji yang datang dari arah timur laut Mekah. Yang keempat adalah Qarnul Manazil, sebagai mikot dari jemaah haji yang datang dari arah timur Mekah. Yang kelima adalah Yalamlam, sebagai mikot dari jemaah haji yang datang dari arah selatan Mekah. Selanjutnya adalah tawaf. Tawaf merupakan bentuk ibadah yang merupakan tindakan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan bergerak melawan dengan arah jarum jam, dimulai dari sudut Ka'bah tempat beradanya Hajar Aswad. Tawaf dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tawaf kudum, yakni tawaf selamat datang yang dilaksanakan begitu masuk ke Masjidil Haram yang merupakan penghormatan kepadanya dan sebagai ganti sholat tahiyatul masjid. Yang kedua adalah tawaf ifadah, yakni tawaf yang merupakan rukun haji, dilakukan mulai tengah malam tanggal 10 Zulhijjah. Yang terakhir ada tawaf wada, yakni tawaf selamat tinggal yang dilakukan oleh jemaah haji tatkala akan meninggalkan kota suci Mekah. Yang ketiga adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i artinya berjalan cepat antara Safa dan Marwah sebanyak 7 balikan. Sa'i ini merupakan ibadah napak tilas perjuangan Siti Hajar. Yang keempat adalah wukuf di Arafah. Yang dimaksud wukuf adalah hadir di padang Arafah, yaitu suatu dataran luas tanpa penduduk di kota Makkah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah ini adalah merupakan upacara ibadah haji yang terpenting sehingga Rasulullah pernah bersabda, haji itu adalah wukuf di Arafah. Yang kelima adalah mabit di Musdalifah. Mabit artinya bermalam atau lewat malam. Setelah selesai melakukan wukuf di Arafah, yang berhaji berangkat menuju Musdalifah. Di sini ia akan melewatkan malam tanggal 10 Zulhijjah sebelum sampai di Mina. Yang keenam, mabit di Mina. Pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, jemaah berada di Mina untuk melaksanakan mabit selama 2-3 malam. Selama di Mina, yang berhaji melakukan tindakan melontar jumroh, dan pada hari nahar atau pengorbanan melakukan penyembelihan hewan kurban. Yang ketujuh adalah melontar jumroh. Melontar jumroh adalah sebuah simbol menyatakan ketetapan hatinya untuk membuat sifat-sifat jelek dan meninggalkan dorongan-dorongan jiwa syaitoniyah yang jahat. Melontar jumroh terbagi menjadi 3 macam, yaitu jumroh akobah, jumroh wusto, dan jumroh ula. Selanjutnya adalah tahallul. Tahallul artinya melepaskan diri dari ihram, yaitu kondisi mengharamkan segala kegiatan sehari-hari di luar ibadah haji, selain yang dibolehkan. Tahallul merupakan cara bercukur rambut kepala dan memotong sebagian daripadanya dan kemudian melepaskan pakaian ihramnya. Ada 2 jenis tahallul dalam haji, yaitu pada saat setelah melakukan lontar jumroh akobah dan setelah melakukan tawaf ifadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih.